Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ini di channel saya Rusepudin. Nah, kali ini membahas mengenai rantai teman-teman ya. Jadi merawat rantai ya. Cara merawat rantai biar awet ya. Nah, yang pertama kita upayakan rantai ini ya. Di rantai ini supaya tidak kering ya. Jadi ya biar ada pelumasan ya. Jadi ketika motor jalan ini muter panas ya. Jadi yang menyebabkan rantai molor salah satunya adalah karena panas ya. Kemudian karena hentakan akselerasi yang tiba-tiba ini juga pengaruh rantai molor. Nah, makanya tadi yang pertama adalah diupayakan ini rantainya tidak sampai kering ya, apalagi ini mau musim hujan ya. Jadi diupayakan ada pelumasannya. Nah, kalau ini saya pakai oli ya, oli bersih ini teman-teman ya. Jadi saya lebih suka pakai oli ya, bukan oli bekas, tidak ya. Kalau oli bekas itu kan sudah mengurang lah, pelumasannya mengurang. Ini saya pakai oli ya, atau teman-teman bisa cari pelumas rantai seperti Kenloop atau apa ya, bebas ya. Yang penting tujuannya rantainya supaya tidak kering, satu itu. Nah, kemudian yang kedua ya, supaya rantainya awet. Nah, setelan ini berpengaruh teman-teman, kita perhatikan ya. Nih, setelan rantai ini kan seperti di sini sudah ada prosedurnya, ini terlihat ya. Nah, jarak bebasnya 30 mili atau 3 cm. Nah, ini jarak bebas maksudnya ini. Gerak rantainya ini harus ada speleng, jangan terlalu kencang teman-teman ya. Jadi kenapa kok demikian? Jadi kita perhatikan, saya tarik lebih jauh nah kameranya. Nah, ini teman-teman ya, kenapa harus ada speleng di sini ya. Nah, misal rata-rata kendaraan 20 sampai 30 mili ya. Nah, di sini 30 mili ya. Kenapa seperti itu ya? Tujuannya motor ini kan bergerak ya, lengan ayunya ini kan dia naik turun. Nah, kita lihat ini titik tengah gearnya ya, porosnya. Kemudian itu yang gear belakang. Nah, titik tengah gear depan kan di sini teman-teman ya. Di sini ya, tidak di sini ya. Tidak di sini ya. Kalau gearnya di sini jelas ini akan lurus dengan yang ada di belakang. Jadi kalau naik turun nggak ngefek ya, jaraknya akan selalu sama karena lurus ya. Titik beloknya kan di sini ya. Nah, jadi karena gearnya di sini ya, jadi kita perhatikan ini. Kalau kita tarik, saya agak jauhkan sedikit. Ini di sini. Ini kalau misalkan ini kan tidak lurus ya, ini kesini agak lurus ya. Kemudian ketika dari sini ke sini, gearnya di sini, saya ulangi, gearnya kan kira-kira di sini ya, di sini ya. Ya, kalau ditarik garis kan kira-kira jaraknya kan hampir lurus dengan ini ya. Nah, lurus seperti ini kan. Nah, tapi ketika dari sini titik ayun ini sampai ke poros gear belakang, dia kan jaraknya agak turun ketika motor belum dinaiki ya. Nah, otomatis jarak dari sini ke sini ya, ini jarak sini dari sini ketika motor diam dengan ketika motor itu berjalan ya, misalkan ada kejutan ini kan nanti naik ya, menjadi lurus ya. Dari sini lurus, jaraknya panjangnya kan jadi beda teman-teman. Nah, itu tadi tujuannya ini jangan terlalu kencang, ada spasi tadi ya. Jadi ketika ini kan agak belok ya, kalau kita tarik kan gambarnya kan agak belok ya, walaupun tidak nemen ya. Nah, ketika dia terjadi kejutan ya, naik ke atas jadinya kan lurus ya. Nah, jaraknya kan agak panjang. Nah, rantainya butuh
apa kalau ini ada spasinya, jadi intinya kalau ada spasinya dia nanti tidak terlalu menekan rantainya teman-teman. Itu tujuannya itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan sekali lagi, menjaga rantai itu ya lebih baik dari awal teman-teman. Seperti ini kan baru kemarin tak ganti rantainya ini ya. Jadi ketika kekuatan rantai maksimal itu ketika rantai itu belum memuai, belum molor, bahasanya ini masih kekuatan maksimal ya. Jadi ketika rantai itu mulai molor, nah ini disetel lagi agak kencang, kekuatannya menurun ya. Setel lagi, molor lagi, menurun. Nah, sampai molor misalkan sampai setelannya di sini sampai habis ya. Nah, ini kita sudah siap-siap ya. Jadi kalau setelannya sudah habis ya sudah saatnya ganti. Ini berarti kalau rantainya standar, motornya standar, ada kemungkinan bisa jadi putus ya, karena ini sudah setelan di akhir, maka ya kita hati-hatilah seperti itu. Nah, jadi sudah tidak bisa disetel lagi, nah maka ya ganti kalau sudah sampai di sini. Itu sudah berarti sudah batas kemampuannya sudah melemah, jangan dipaksakan untuk jalan ya, nanti putus di jalan rantainya. Nah seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kekuatan rantai itu maksimal ketika saat pertama kali seperti ini teman-teman. Jadi masih baru pasang, belum terjadi molor, belum terjadi muai, ini kekuatannya maksimal, maka kita jaga ya, setelannya jangan terlalu kencang ya. Kemudian diupayakan rantainya supaya tidak terlalu kering. Nah, ini seperti itu. Kalau kita menjaga itu dengan rutin, nanti awet teman-teman ya, baik rantai ataupun gearnya. Nah, ini punya saya ini kan Mega Pro tahun 2011 ya. Jadi ini gearnya ini belum ganti teman-teman ya. Jadi dari 2011, kalau rantainya sudah ya, rantainya sudah pernah saya ganti. Nah, ini lihat kan ini ya, di sini ada cat-catan di murnya. Nah, biasanya kan kalau motor baru itu kan biasanya ada ya mungkin sejenis tanda atau di bagian mur-murnya ya, di mesin atau di kalau belum pernah dibongkar sama sekali kan masih ada. Ini masih ada teman-teman, punya saya ya. Jadi dari baru, gearnya belum pernah diganti ya, 2011 sampai sekarang ya, berarti 9 tahun. Kalau rantainya ya emang udah ya, tapi ini juga belum meruncing kan ini ya. Ini kalau kita amati ya, karena perlakuannya seperti itu ya. Jadi kita rawat rantainya. Nah, itu sedikit dari saya ya. Jadi supaya rantainya awet, satu, upayakan untuk tidak kering ya rantainya. Kemudian yang kedua, setelannya jangan terlalu kencang, seperti itu teman-teman. Nah, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.